Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya Deddy Nugroho. Dan di video kali ini kita akan membahas seputar cara membuat website WordPress untuk pemula dengan menggunakan fitur WordPress AI dari Hostinger. Jadi dengan fitur ini kita bisa membuat website WordPress hanya dalam hitungan menit saja teman-teman ya. Dan kabar baiknya, Hostinger saat ini sedang memberikan promo di semua paket hosting mereka. Ya, jadi kita bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki hosting dengan harga hanya Rp200.000 untuk 1 tahun. Jadi ini murah banget dan silakan teman-teman simak video ini sampai selesai dan pastikan nanti mengikuti step by step ya dengan benar dari video ini supaya nanti bisa mengklaim produk promo hostingnya. Sekarang kita mulai dengan cara memesan hosting terlebih dahulu. Yang pertama, silakan teman-teman mengakses website Hostinger itu melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini ya. Silakan diklik, kemudian nanti tampilnya itu seperti ini. Dan pastikan teman-teman tidak dalam keadaan login ya, karena nanti kita akan menggunakan akun baru ya. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan ataupun mengklaim produk promo WordPress hosting ini, silakan teman-teman ke layanan ya. Kemudian pilih manage hosting untuk WordPress. Oke. Nah, kemudian tampilannya seperti ini, scroll ke bawah. Kemudian kita pilih yang paket bisnis. Oke, kita pilih paket bisnis. Nah, untuk bagian durasi itu kita pilih yang 12 bulan. Oke. Kemudian untuk bagian kode kupon itu silakan teman-teman isi DNHST ya. Ini tujuannya itu untuk men-tracking kode promo yang disediakan oleh Hostinger. Jadi silakan teman-teman mengisi kode kuponnya itu DNHST. Kemudian klik tambahkan. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Oke ya. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita bisa klik lanjutkan. Nah, nanti tampilannya seperti ini karena kita tidak dalam kondisi login ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan untuk bagian pendaftaran akun ini harus menggunakan email yang belum terdaftar di Hostinger ya. Jadi kita daftar email baru atau daftar akun baru menggunakan email yang belum terdaftar sebelumnya. Ya, jadi silakan diisi di sini alamat email dan juga kata sandinya diisi juga. Nah, kalau misalkan sudah itu bisa klik daftar di sini. Ya, jadi jangan klik bagian tombol ini ya, jangan klik yang daftar by Google atau jangan juga klik yang masuk, tapi pilih yang menginput manual seperti ini. Nah, kalau sudah itu silakan diklik daftar ya. Setelah melakukan pendaftaran akun, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman alamat penagihan seperti ini. Jadi ini bagian yang juga penting teman-teman untuk diperhatikan bahwa produk promo ini itu tidak menanggung pajak produk ya. Jadi silakan teman-teman memilih untuk negaranya itu Indonesia, negara domisili. Ini diisi semua boleh ya untuk inputannya. Kemudian karena teman-teman memilih Indonesia dan produk promo ini tidak menanggung ya pajak produk, maka nanti teman-teman wajib menambahkan biaya pembayaran pajak ya ketika melakukan pembayaran sesuai dengan penambahan pajaknya ya. Nah, kemudian setelah oke itu kita klik lanjutkan, nanti bagian pajaknya akan berubah ya. Nah, ini ada perubahan. Nah, kemudian untuk pembayarannya itu kita pilih yang QRIS. Silahkan teman-teman pilih yang QRIS ya. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah halaman invoice ya, dengan QRIS yang sudah kita pilih. Dan ini penting juga untuk teman-teman perhatikan bahwa teman-teman nggak perlu membayar langsung ya menggunakan QRIS ini. Tidak perlu membayar karena untuk halaman ini tujuannya adalah untuk di screenshot ya, screenshot kemudian nanti diupload di form yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Jadi di deskripsi video ini silakan diklik, kemudian dilihat di situ ada link menuju ke formulir ya. Kalau diklik nanti teman-teman harus mengisi semua inputannya termasuk paket hosting yang dipilih, kemudian mengupload screenshot invoice ini dengan QRIS-nya ini. Semuanya ya satu halaman full
supaya kelihatan dari logo Hostinger, kemudian total amount ya, kemudian invoice-nya ini juga kelihatan ya. Jadi satu halaman full ini harus di screenshot ya. Kemudian kalau misalkan sudah diisi semua di formulirnya, itu teman-teman nggak perlu khawatir ya. Oh iya, untuk pembayarannya itu sesuai dengan rekening yang disediakan Hostinger ya. Di bagian formulir itu sudah ada info rekeningnya. Itu silakan ditransfer ke situ dengan penambahan pajak produk. Kemudian jangan khawatir juga setelah semua langkah, yang penting langkah-langkahnya ini sesuai dengan video ini, itu sudah sesuai, maka produk promonya nanti akan bisa diklaim dan akan berjalan dengan lancar ya. Dalam waktu kurang lebih 3-5 hari produk hostingnya itu akan aktif. Kalau misalkan lebih dari 5 hari kerja belum aktif juga, silakan teman-teman langsung menghubungi kontak tim support ya yang disediakan di form. Itu langsung dihubungi saja, kemudian nanti akan langsung dibantu untuk diaktifkan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan cara membuat website WordPress untuk pemula, di sini biar saya jelaskan dulu ya mengapa saya memilih Hostinger. Jadi yang pertama udah pasti server atau data center itu di seluruh dunia. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang mungkin berada di negara selain Indonesia ya. Kemudian sistem keamanan juga terbaik ya, karena menggunakan teknologi terbaru. Kemudian untuk kecepatan loadingnya itu juga cepat ya, kencang. Kemudian tersedia juga layanan migrasi gratis untuk teman-teman yang mungkin ingin pindah ya, ingin pindah dari provider lain ke Hostinger, itu juga disediakan gratis migrasi. Kayak gitu teman-teman. Jadi langsung aja diikuti untuk proses klaim promo hostingnya ya. Diikuti step by step dari awal sampai tadi selesai upload di form ya, sampai submit di form. Nah, di formulir. Nah, itu kalau misalnya udah, nanti tinggal tunggu waktu sampai hostingnya aktif. Oke, kita lanjut ke praktek pembuatan website WordPress untuk pemula dengan fitur WordPress AI. Nah, setelah hostingnya teman-teman itu sudah aktif ya, jadi silakan teman-teman login dulu di hub panelnya Hostinger. Nanti tampilannya itu seperti ini. Ya, jadi harusnya di sini sudah ada muncul tampilan hostingnya ya, hosting yang aktif. Kemudian di sini ada juga domain yang aktif ya. Jadi pastikan kedua ini sudah muncul. Oke, kemudian untuk membuat websitenya ya, kita akan membuat website WordPress dengan menggunakan fitur WordPress AI ya. Caranya adalah kita bisa ke sini dulu ya, ke website list ya, list website. Kemudian di bagian bisnis website hosting ya, atau menyesuaikan dengan hosting yang teman-teman pilih atau yang sudah aktif gitu ya. Itu kita tinggal pilih add website di sini ya. Nah, di sini ada 4 pilihan ya. Ada WordPress, kemudian ada Hostinger Website Builder, kemudian ada empty PHP atau HTML website. Ini kalau misalkan kita mau upload kode ya, upload kode dari awal atau kosongan gitu ya. Kemudian yang ini, yang bawah ini adalah migrasi website. Nah, di sini kita pilih yang WordPress. Nah, oke, kita pilih WordPress dulu di sini. Nah, nanti muncul seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah login detail ya, akun. Jadi kita harus membuat akun untuk kita bisa login di WP admin ya. Yang pertama kita isi dulu WordPress admin mail ya. Ini sudah otomatis. Kemudian untuk admin password di sini saya mau ubah yang mudah saja ya. Misalkan dd@123. Oke ya, kayak gini aja. Ini kita copy. Nah, kemudian kalau misalkan sudah ya, jadi pastikan ini harus yang susah ya, susah ditebak. Jadi silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita bisa next. Nah, kemudian ini yang penting teman-teman ya. Jadi karena kita mau menggunakan fitur WordPress AI, jadi kita pilih yang ada tulisan AI ya. Di sini ada create website with AI, di sini kita pilih. Nah, kalau yang sebelah sini itu kita pakai yang template ya. Jadi
ini kita pakai template, tapi kalau yang menggunakan AI itu kita pilih yang kiri ya, yang di sini. Kemudian kalau misalkan sudah terpilih seperti ini, kita tinggal next ya. Kemudian kalau yang di sini itu adalah membuat website kosongan gitu ya. Jadi betul-betul website WordPress tapi yang kosong gitu. Jadi belum ada template ya. Betul-betul membuat dari awal. Tapi kalau yang di video ini kita akan membuat menggunakan WordPress AI ya. Kemudian kita next. Nah, di sini kita harus pilih domainnya ya. Kita pilih domainnya yang sudah kita tambahkan ya di hPanel ya. Ini kelasdedi.com. Kemudian pilih next. Oke, kemudian untuk target audience ini sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau saya ini pilih yang Indonesia ya. Kemudian kalau sudah kita bisa langsung install WordPress. Nah, untuk proses instalasinya ini mungkin butuh beberapa menit ya. Ini karena memang harus mendownload WordPress-nya, kemudian banyak ya, mempersiapkan akun juga. Ini silakan ditunggu prosesnya teman-teman ya, sampai selesai. Setelah 100% maka tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Karena kan tadi kita memilih WordPress AI ya. Kita memilih WordPress AI, jadi tampilannya itu kita harus mengisi ya menggunakan prompt atau perintah. Ya, apa yang ingin kita buat. Contoh misalkan saya ingin bisnis dan service. Jadi saya pengen membuat website untuk jasa penulisan artikel gitu ya. Ya, jasa untuk pembuatan artikel atau penulisan artikel. Contoh misalkan brand name-nya itu Nulis Pro. Ya. Kemudian untuk deskripsinya itu saya isi seperti ini. Nulis Pro adalah layanan penulisan artikel profesional untuk website, blog, dan media digital. Oke ya. Kemudian cocok untuk UMKM, agensi, hingga perusahaan besar. Dapatkan artikel yang original atau orisinal ya. Gimana nulisnya? Original, terstruktur, SEO friendly, dan siap publish ya tanpa ribet. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi silahkan untuk deskripsinya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Deskripsi website, kemudian kalau mau menambahkan isi menu juga boleh ya. Bisa dicoba ya. Nanti hasilnya seperti apa? Nanti bisa saja beda dengan yang saya tulis seperti ini. Kalau misalkan kira-kira udah ya, ini udah hijau semua ya, detailnya itu udah cukup oke, itu bisa dipilih tombol create di sini. Kita pilih create. Nah, di sini nanti muncul indikator loading ya. Kita tunggu mungkin beberapa menit ya. Ini generate konten, kemudian generate warna juga ya. Jadi nanti tampilannya itu kita bisa pilih nih. Oh, tampilannya itu seperti ini, kita mau lanjutkan atau mau kita create lagi ya. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan dan juga selera gitu ya. Apa mau lanjut atau mau buat ulang kayak gitu. Nah, ini kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat ya, pertama dari menu, oke, ini untuk bagian logonya itu dia bentuk tulisan Nulis Pro sebagai nama brand ya, nama brand. Kemudian untuk menunya ini udah oke banget. Ini ada home, service, blog, dan juga kontak. Kemudian professional writing service ini untuk headline ya. Kemudian ini untuk deskripsinya oke. Professional article writing oke.
Oke, ini menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi tinggal kita nanti translate aja kalau misalkan target marketnya itu bahasa Indonesia. Ya. Karena ini saya merasa udah oke ya. Kita lihat dulu bagian service. Oke, wah ini oke banget nih. Ini untuk layanannya, kemudian untuk blog ini juga udah ada beberapa. Kita dibuatkan 2 artikel. Nah, sebagai contoh ya kalau ini. Kemudian untuk kontak ini oke. Sudah oke banget nih. Kita tinggal nanti rapikan ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalkan kita merasa sudah oke ya menggunakan WordPress AI-nya itu sudah oke, kita bisa klik confirm dan juga edit di sini di pojok kanan bawah. Kalau misalkan teman-teman merasa oh ini kurang nih ya, kurang sesuai atau misalkan eh, seleranya kurang gitu ya, itu silakan create lagi di sini. Nanti masukkan lagi untuk prompt-nya, masukkan lagi perintahnya, mungkin ditambah lebih detail ya, silakan. Kalau saya ini sebagai contoh di sini saya sudah oke ya. Saya mau konfirmasi dan juga edit. Ya, di sini saya klik. Nanti tampilannya seperti ini. Kita langsung diarahkan ke halaman homepage ya. Ke halaman editing di blog editornya itu di homepage. Oke, continue. Sip. Nah, ini silahkan disesuaikan ya. Misalkan mau pakai bahasa Indonesia ini tinggal diubah. Misalkan jasa penulisan artikel SEO friendly profesional. Terbaik gitu ya. Murah terbaik. Nah, kayak gini. Kalau misalkan semua udah diubah ya, udah diedit, udah selesai, itu silakan diklik save di sini. Ya, di pojok kanan atas. Oke ya. Kemudian saya mau lihat dulu untuk detailnya. Bentar, kita ke dashboard. Oke. Tampilan untuk WP adminnya itu seperti ini ya. Ini standar ya, standar seperti halnya WordPress pada umumnya. Hanya mungkin bedanya kalau pakai WordPress AI itu ada tambahan beberapa plugin ya. Tentunya plugin dari Hostinger. Jadi sini ada Hostinger AI ya, kemudian ada Hostinger Easy Onboarding, kemudian ada juga Hostinger Tools. Ada 3 ini. Kemudian ada satu tambahan plugin Lightspeed Cache. Ini untuk caching ya, ini untuk mempercepat website. Nah, kemudian untuk page-nya ya, kalau kita lihat di sini dia pakai atau dia sudah dibuatkan 4 halaman ya. Seperti menunya itu ada 4. Kemudian untuk postingannya itu kita sudah dibuatkan 2 postingan. Ya, kalau mau diedit tinggal diedit seperti biasa, kayak gini. Tuh, ya. Tinggal diedit aja, kemudian kembali ya. Oke. Kemudian kalau kita mau lihat dia pakai tema apa sih ya, kita tinggal klik appearance kemudian tema. Nah, di sini ternyata kita sudah diinstalkan tema yang namanya Hostinger AI Theme. Ya, jadi ini tema dari Hostinger ya, karena kita menggunakan fitur WordPress AI. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi tinggal selanjutnya tinggal diedit-edit aja nih untuk setting-settingnya ya. Kemudian udah sih, apalagi nih. Kalau kita lihat di Hostinger di sini kita perlu men-setup ya. Misalkan ini ingin membuat website baru, ini kita keep current site ya. Kita pakai website ini. Kemudian untuk menambahkan domain ya, kita harus lihat dulu nih domainnya nih. Tuh. Jadi domainnya kalau kita lihat ya, itu kita dibuatkan subdomain acak atau random dari hostingersite.com. Ya seperti ini. Jadi kita nggak pengen nih kayak gini. Kita pengennya pakai domain yang sudah kita punya ya, dari hpanelnya Hostinger. Jadi kita tinggal konekkan nih di sini. Kita tinggal connect di hpanel Hostinger. Nah, nanti diarahkan ke sini. Close, oke. Kemudian oke, ini harusnya udah sih. Kita tinggal ke sini. Kita tinggal pilih WordPress admin.
ya. Oke, ini di redirect, harusnya ya nanti domainnya langsung berubah. Tuh, kayak gini teman-teman, ya. Jadi silakan teman-teman tadi pilih yang tambah domain ya. Nah, nanti seperti ini. Di sini sudah terkoneksi. Kemudian untuk get found on Google ini silakan di setup di Google Sitekit ya. Ini untuk biar ini ya, biar website kita nanti ditemukan di mesin pencari Google kayak gitu teman-teman ya. Jadi silakan tahapan selanjutnya itu bisa ke sini menambah postingan artikel, kemudian bisa diedit untuk semua halamannya ya. Kemudian apalagi nih, oh setting general ini juga perlu. Untuk reading ini udah oke ya. Permalingnya ini perlu disesuaikan, harusnya sudah post name seperti ini, sudah oke. Udah oke semua nih, tinggal di update untuk tampilannya ya. Jadi supaya tampilannya itu lebih oke lagi ya. Kalau ini kan masih bahasa Inggris ya, jadi bisa diubah ke bahasa Indonesia. Kemudian untuk call to actionnya juga bisa disesuaikan ya. Kayak gitu teman-teman untuk membuat website WordPress AI ya. Membuat website WordPress ya, tapi dengan fitur WordPress AI dari Hostinger ya. Jadi sangat mudah dan ini bisa dipakai oleh siapapun yang mungkin baru pertama kali membuat website. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, mungkin kayak gitu untuk videonya ya di video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan untuk teman-teman yang mungkin belum ini ya, belum subscribe bisa di-subscribe dulu, like, komen dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Oke, teman-teman semua, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.